Perkenalkan, nama saya Ardianto Septianus dari kelas 12 IPA 2. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RLC. Sebelum mempelajari RLC secara dalam, ada baiknya kita kenali dulu apa itu rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik merupakan rangkaian yang menggunakan arus bolak-balik atau AC. Arus AC yaitu arus listrik yang memiliki arah dan besar yang selalu berubah-ubah secara periodik. Rangkaian arus bolak-balik memiliki hambatan yang terdiri dari hambatan resistor atau resistansi, bisa juga disebut R. Hambatan induktor atau reaktansi induktif bisa juga disebut XL, dan hambatan kapasitor atau reaktansi kapasitif bisa juga disebut XC. Gabungan dari ketiga besar hambatan tersebut dinamakan dengan impedansi atau hambatan total yang dinyatakan sebagai Z dengan satuan ohm. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun baik secara seri maupun paralel. Disebut dengan RLC karena pada rangkaian ini menunjukkan simbol ketahanan atau R, induktansi atau L, dan kapasitansi atau C. Rangkaian RLC akan membentuk osilator harmonik dan beresonansi dengan suatu cara yang sama sebagai rangkaian LC. Analisis RLC. 1. Arus AC pada resistor. Arus AC atau bolak-balik yang melintasi resistor akan menimbulkan tegangan seperti persamaan berikut ini. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa besarnya arus yang melewati resistor sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Hal ini berarti bila arus yang masuk besar, maka tegangan yang akan dihasilkan juga akan besar. Kondisi tersebut dikatakan dengan arus dan tegangannya sefase. 2. Arus AC pada induktor. Bila arus AC atau bolak-balik yang melintasi suatu induktor besarnya berubah-ubah setiap waktu, maka akan dihasilkan tegangan induksi FL. Hubungan antara arus dan tegangan induksi dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa semakin besar perubahan arus setiap waktu, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Tegangan induksi tersebut muncul setelah adanya perubahan arus pada selang waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus tidak sejalan dengan tegangan, atau tegangan tidak sefase dengan arus. Tegangan akan mendahului arus dengan besar sudut sebesar 90 derajat. 3. Arus AC pada kapasitor. Saat arus AC sebesar IC melewati kapasitor, maka akan timbul dengan tegangan VC, dan kemudian tegangan kapasitor tersebut akan naik menjadi VT secara perlahan. Dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini. Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa saat arus melewati kapasitor, maka tegangan kapasitor akan naik, dan sebaliknya ketika arus diturunkan hingga ke titik 0, maka tegangan kapasitor juga akan turun secara perlahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan tidak berjalan secara bersamaan, yang artinya arus dan tegangan tidak sefase. Arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat. Rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri merupakan rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Ketika hambatan tersebut dialiri arus atau I yang sama, sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Pada rangkaian RLC seri, tegangan resistor atau VR berada pada fasa yang sama dengan arus. Tegangan induktor atau VL mendahului arus sejauh 90 derajat, dan tegangan kapasitor atau VC didahului arus sejauh 90 derajat. Diagram fasor impedansi untuk rangkaian RLC seri.
Persamaan mengenai rangkaian RLC seri dapat dirumuskan sebagai berikut. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan beberapa sifat yang dimiliki rangkaian RLC seri, antara lain: 1. Nilai XL lebih besar daripada XC. Rangkaian bersifat induktif di mana tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase negatif 90 derajat. 2. Nilai XL lebih kecil dari XC. Rangkaian bersifat kapasitif di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut 90 derajat. 3. Nilai XL sama dengan XC. Rangkaian bersifat resistif di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0 atau besar nilai impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya. Rangkaian RLC paralel adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Sekian mengenai penjelasan saya mengenai rangkaian RLC. Bila ada kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.